Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk sahabat YouTube penjelajah ruang waktu yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mendengar cerita tukang becak berhasil panggil ribuan malaikat datang ke rumahnya. Setelah para malaikat datang, banyak keajaiban terjadi dalam hidupnya. Hidupnya yang dulu serba susah, sekarang menjadi mudah dan penuh keberkahan. Bagaimana cara si tukang becak memanggil ribuan malaikat? Siapkan camilan dan simak ceritanya sampai selesai. Mari kita fokus pada isi cerita agar mendapat pelajaran berharga tentang kehidupan. Sambil mendengar cerita ini, mari bersama-sama kita haturkan dan tuliskan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Tuliskan juga doa terbaik kalian di kolom komentar agar diaminkan oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Like dan subscribe ke channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi masih gelap saat Mursid membuka pintu kayu rumahnya yang sudah mulai lapuk di bagian bawah. Embun menempel di ujung-ujung daun pisang yang tumbuh liar di tepi gang sempit itu. Sepi, hanya suara ayam tetangga yang mulai berkokok. Sambil menggeliat ringan, Mursid menyambut udara dingin Bekasi dengan senyuman tipis. Ia tahu, hari ini tidak akan mudah, seperti kemarin, seperti hari sebelumnya. Di belakang rumah, suara wajan beradu pelan terdengar dari dapur kecil. Istrinya, Sari, sedang menyiapkan sarapan sederhana. Nasi sisa semalam dan sambal goreng teri yang tinggal sedikit. Tapi tetap saja ia susun rapi di atas piring plastik yang pinggirannya mulai retak. "Mang, sarapannya udah siap. Makan dulu ya sebelum narik," kata Sari sambil tersenyum, menyeka keringat di keningnya yang belum ada. Mursid masuk ke dapur, duduk di tikar lusuh. Anak semata wayangnya, Raffi, yang baru berusia 6 tahun, ikut duduk di sampingnya. Bocah itu menatap ayahnya dengan mata berbinar, seakan tak pernah tahu bahwa dunia orang dewasa sedang penuh luka dan kekurangan. Mereka makan bersama. Mursid tak banyak bicara. Ia hanya mengelus kepala Raffi, lalu menghabiskan sarapan dengan perlahan. Sesudahnya, ia mengambil sarung lusuh dari gantungan, menyeka wajahnya, lalu pamit. "Doakan Bapak ya, Vi, biar dapat penumpang hari ini." Raffi mengangguk dengan senyum kecil. "Semoga Bapak dapat banyak ya, biar nanti kita bisa beli mie goreng kayak yang di warung depan itu." Sari tertawa kecil, meski ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Mursid pun hanya tersenyum, menahan rasa pedih yang ia simpan rapat-rapat dalam hati. Becak biru miliknya sudah menunggu di luar. Catnya mengelupas di sana-sini. Sandaran penumpangnya dilapisi busa yang sudah tipis, sementara pedalnya sering berdecit ketika dikayuh. Tapi bagi Mursid, becak itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah penghubung antara dirinya dan harapan. Ia mulai mengayuh becaknya pelan menyusuri jalanan yang belum terlalu ramai. Matahari belum naik sepenuhnya. Warung-warung masih menata dagangan. Anak-anak sekolah masih bersiap-siap. Sesekali, Mursid melambaikan tangan ke orang yang dikenalnya, meski tidak semua membalas dengan sapaan yang sama hangatnya. Hampir 2 jam ia mengayuh. Belum ada satupun penumpang yang naik. Ia berhenti sejenak di bawah pohon trembesi di dekat pasar. Mengelap keringat dengan lengan bajunya, lalu menarik napas panjang. "Ya Allah," ucapnya dalam hati, "Engkau tahu, aku tidak banyak meminta. Hanya cukup untuk bawa pulang sebungkus nasi buat anak istri hamba. Itu saja." Tiba-tiba seorang ibu tua mendekat sambil memanggil pelan, "Bang, bisa antar ke puskesmas?" Mursid langsung berdiri dan membantu si ibu naik ke becak. Ia pun kembali mengayuh, pelan, menyusuri jalan kecil menuju puskesmas yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai, ibu itu memberikan uang 10.000. Mursid tersenyum,
menolak kembalian yang ditawarkan. "Saya ikhlas, Bu. Semoga cepat sehat ya." Setelah mengantar si ibu, ia kembali keliling. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Matahari mulai menyengat, dan jalanan mulai ramai. Ia terus berkeliling, berharap ada penumpang lagi. Namun harapan itu perlahan memudar. Sampai akhirnya, ia memutuskan berhenti sejenak di bawah jembatan layang. Duduk, menyandarkan punggung pada tiang beton, mengelap keringat yang mengalir deras. Uangnya hanya 10.000. Belum cukup bahkan untuk membeli beras sekilo. Tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa kecewa. Ia hanya diam, memejamkan mata sejenak. Lalu bibirnya mulai bergerak pelan. "Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad." Kalimat itu mengalir dari bibirnya berulang-ulang. Lirih, nyaris tak terdengar. Tapi ada ketenangan dalam suaranya. Seakan ia sedang berbicara langsung kepada langit. Jam 2 siang, ia kembali mendapatkan satu penumpang. Seorang bapak parubaya yang ingin ke pasar. Setelah mengantarnya, Mursid mendapat 5.000 rupiah tambahan. Total uang hari itu 15.000. Ia masukkan ke dalam saku kemejanya yang sudah robek di bagian kerah. Kemudian ia melipat lutut, beristirahat sejenak sebelum pulang. Langit mulai mendung ketika Mursid memasuki gang menuju rumahnya. Hujan gerimis menyambut langkah-langkah becaknya yang berdecit. Di depan rumah, Raffi sudah berdiri menunggu sambil memegang ember kecil. Ia tersenyum lebar saat melihat ayahnya pulang. "Bapak pulang. Dapat penumpang," serunya polos. "Alhamdulillah," jawab Mursid sambil menurunkan becaknya perlahan. "Dapat 2. Sari muncul dari balik pintu. Wajahnya cerah meski tubuhnya pasti letih. Ia menyiapkan teh hangat untuk suaminya, menuangkannya ke dalam cangkir plastik yang bagian dasarnya sudah sedikit retak. Mursid duduk di kursi kayu depan rumah. Gerimis berubah jadi hujan deras. Tapi di rumah kecil itu, tak ada keluh, tak ada omelan. Justru tawa kecil terdengar dari Raffi yang bermain air hujan sambil menadahkan ember. "Bapak, Raffi mau bantu jualan biar bapak gak capek," katanya sambil tertawa. Air hujan membasahi rambutnya yang ikal. Mursid memanggilnya dan mendekap tubuh mungil itu dengan hangat. "Bapak gak capek, Nak? Kalau lihat senyuman kamu sama ibu, semua capek bapak hilang." Malam itu, rumah kecil Mursid tetap terang walau hanya dengan lampu 5 watt yang tergantung di langit-langit reot. Mereka makan malam dengan nasi dan telur dadar yang dibagi bertiga. Setelah makan, Mursid duduk di musola kecil dalam rumah. Ia mengambil tasbihnya dan kembali melantunkan sholawat seperti biasanya. "Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad." Ia tak pernah tahu bahwa sholawat yang ia baca setiap malam, yang ia ucapkan dengan penuh cinta dan kesungguhan, sedang naik ke langit, menembus batas langit dunia dan mengetuk pintu-pintu rahmat dari Allah. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Meski ia tak melihat apa-apa, langit di atas rumahnya tampak lebih terang dari biasanya. Dan tanpa diketahui Mursid, ada beberapa tetangga yang pulang larut dan berhenti sejenak di ujung gang. Kau lihat itu?" "Iya." Cahaya dari rumahnya Mursid terang banget, bukan cahaya lampu tuh. "Apa dia lagi buat ritual ya?" Bisik-bisik itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Dan sementara mereka saling bertanya-tanya dengan penuh kecurigaan, di dalam rumah, Mursid tetap dalam posisi duduk, tangannya menggenggam tasbih, bibirnya terus melantunkan kalimat sholawat yang lembut dan konsisten. Tidak ada yang ia harapkan selain ridho dari Allah. Tidak ada yang ia minta kecuali ketenangan untuk keluarganya. Tapi siapa sangka, sholawat yang ia ucapkan setiap malam itu kelak akan mengundang ribuan malaikat turun ke bumi,
ke rumah kecilnya yang sederhana. Dan hari esok akan jadi awal dari sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam di kampung kecil kawasan Bekasi itu biasanya lengang. Hanya suara jangkrik dan sesekali derit pintu yang tertutup angin menjadi musik pengiring malam. Tapi malam ini, langit seperti menyimpan sesuatu. Awan bergerak pelan menyingkirkan diri dari bulan yang bulat sempurna, menyinari gang sempit di mana rumah Mursid berdiri. Pukul sudah menunjukkan hampir tengah malam. Jalanan sepi. Warung tutup. Tukang nasi goreng keliling sudah lewat sejak 2 jam lalu. Tapi dari ujung gang sebelah barat, sepasang kaki melangkah pelan. Langkah itu berat dan gontai. Suara sandal kayunya menyeret menyentuh aspal. Darto, tukang parkir yang baru pulang dari tugas malam di minimarket, menyeka keringat di dahinya. Ia memutar tubuh ke arah rumahnya. Namun sesuatu menangkap sudut matanya. Cahaya. Bukan dari lampu jalan. Bukan dari rumah-rumah tetangga yang sebagian besar sudah gelap. Tapi dari satu titik. Dari rumah Mursid. Apaan tuh? Gumamnya pelan. Ia mempercepat langkah. Mendekat pelan-pelan. Cahaya itu tidak biasa. Bukan kuning pucat lampu neon. Tapi putih, bersih, seperti kilau mutiara yang jatuh dari langit dan menyelimuti atap dan dinding rumah kayu Mursid. Darto berdiri kaku, dadanya berdebar, jantungnya menolak percaya, tapi matanya melihat dengan jelas. Astagfirullah. Dari celah pagar bambu rumah tetangga, ia menunduk mengintip. Tampak samar dari sela-sela dedaunan pisang yang tumbuh di pekarangan. Rumah Mursid seperti dilapisi lapisan cahaya tipis yang berkilau. Bukan hanya itu. Dari atas langit, Darto melihat sosok-sosok berjubah putih. Mereka turun perlahan seperti asap tapi memiliki bentuk tubuh. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu terang untuk bayangan. Tubuh Darto gemetar. Ia mundur 2 langkah. Lalu berlari ke arah rumah tetangganya, Jumadi. Jum buka pintu. Cepat, serunya, menggedor pelan pintu rumah kayu itu. Jumadi keluar dengan mata masih mengantuk. Apaan sih? Tuh, gak lihat jam. Lu mesti lihat ini, rumahnya Mursid. Tak perlu dijelaskan panjang lebar. Darto langsung menarik tangan Jumadi dan menyeretnya ke ujung gang. Dari balik semak pagar, mereka mengintip bersama. Kini bukan hanya mereka berdua. 3 tetangga lain yang juga mendengar suara gaduh mulai berdatangan. Dan ketika mereka semua menengok ke arah rumah Mursid, mata mereka membelalak bersamaan. Astagfirullah, itu apaan? Kayak malaikat. Bukan jin, kan? Bisik-bisik mulai terdengar. 4, 5, 7 orang kini berkerumun diam-diam di ujung gang, menatap rumah kecil itu seakan tak percaya. Cahaya itu masih ada. Sosok-sosok bercahaya masih melayang, berdiri mengelilingi atap rumah. Beberapa dari mereka bahkan seperti masuk dan keluar melalui atap. Seperti menembus dimensi yang tak kasat mata. Sementara itu, di dalam rumah, Mursid tidak tahu apa-apa. Ia masih dalam posisi duduk, tangan menggenggam tasbih kayu yang telah ia gunakan bertahun-tahun. Suaranya masih melantunkan kalimat-kalimat cinta untuk Rasulullah. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Wajahnya tenang. Mulutnya tersenyum tipis. Air matanya menetes perlahan. Ia tak tahu bahwa rumahnya kini jadi titik turunnya cahaya langit. Ia tak menyadari bahwa sholawatnya selama ini, yang ia ucapkan dengan tulus tanpa henti, kini didengar oleh langit. Dan langit sedang mengirimkan jawaban. Di balik tembok rumahnya, Sari yang sedang memeluk Raffi merasakan udara berubah. Tidak dingin, tapi hangat, seperti ada pelukan lembut di seluruh sudut ruangan.
Ia mendekap anaknya lebih erat, lalu menengok ke arah jendela. Seketika matanya membelalak. Jendela itu bersinar, bukan dari luar, tapi dari dalam kacanya sendiri. Seperti ada cahaya yang memancar keluar dari jendela yang biasanya buram itu. Raffi lihat gak? Anak itu menoleh. Matanya membulat. Tapi bukannya takut. Ia justru tersenyum. Cahaya. Bu. Kayak lampu dari Allah. Sari memeluk Raffi lebih erat. Ada air mata jatuh dari matanya. Ia tahu suaminya bukan orang yang banyak bicara. Tapi satu yang ia percaya, setiap doa mursyid, setiap ibadahnya, tidak pernah main-main. Dan malam ini, mungkin ia sedang melihat jawaban dari Allah dengan matanya sendiri. Di luar rumah, jumlah orang yang berkumpul makin banyak. Mereka tidak berani mendekat, hanya menonton dari jauh. Beberapa dari mereka mulai berbisik dengan nada negatif. Kayaknya dia pakai ilmu. Deh, ilmu putih atau ilmu hitam nih. Gak wajar rumah bisa begitu. Kayak tempat pesugihan. Jangan-jangan dia punya jin penjaga. Lalu mulai ada yang mengambil ponsel dan merekam diam-diam dari balik pagar. Mereka berusaha membidik cahaya dan sosok-sosok berjubah yang melayang di atas rumah. Tapi yang terekam di layar hanya cahaya putih terang, tanpa bentuk. Setiap ponsel yang mencoba merekam malah menjadi panas dan hang tiba-tiba. Lohap gue mati. Sama, punya gue juga. Kenapa gak bisa direkam ya? Suasana mulai memanas. Bisik-bisik menjadi cemas. Beberapa ingin pergi. Beberapa justru ingin tahu lebih dalam. Salah satu tetua kampung, Pak Somad, akhirnya datang karena mendengar keramaian. Ada apa ini rame-rame malam-malam? Tanyanya tegas. Darto menjelaskan cepat, sambil menunjuk ke arah rumah mursyid. Pak Somad melangkah pelan mendekat ke ujung gang. Dan begitu matanya menangkap kilau cahaya itu, ia terdiam lama. Ia menutup mulut dengan tangan, lalu berbisik lirih. Subhanallah. Pak Somad adalah orang yang sudah sepuh dan dikenal rajin ibadah. Ia tahu apa yang sedang ia lihat bukan sihir, bukan ilmu gelap, bukan pula jin atau makhluk halus. Itu cahaya dari langit. Itu tanda yang hanya bisa dilihat oleh mata yang dipilih oleh Allah. Jangan ada yang macam-macam. Ucapnya tenang. Kalian semua pulang ke rumah masing-masing. Jangan ganggu. Ini bukan urusan kalian. Tapi Pak, itu rumah mursyid itu. Kalau kalian gak bisa jaga lisan, lebih baik diam. Apa kalian tidak lihat? Itu bukan cahaya biasa. Itu bukan dari setan. Itu dari langit. Kalian pikir malaikat datang ke rumah sembarang orang? Semua terdiam. Perlahan mereka mundur. Satu persatu mulai meninggalkan kerumunan. Tapi rasa penasaran tak hilang. Malam itu, kampung kecil itu tidak benar-benar tidur. Mereka terjaga dalam pertanyaan dan bisik-bisik. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah mursyid? Sekitar pukul 2 dini hari, cahaya itu perlahan memudar. Sosok-sosok berjubah putih itu naik kembali ke langit, menghilang seperti embun yang terserap pagi. Rumah mursyid kembali seperti biasa. Gelap, sunyi. Tak ada yang berubah, tapi sesuatu sudah terukir. Sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam rumah, mursyid membuka matanya. Ia menatap langit-langit rumahnya, lalu menghela napas panjang. Tangannya masih menggenggam tasbih. Ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi dadanya lapang. Dan malam itu, tidur mursyid lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Sementara di rumah-rumah tetangga, kegelisahan mulai tumbuh. Ada yang penasaran, ada yang iri, bahkan ada yang diam-diam mengintai.
Mursid, itu orang ada apa sebenarnya sih? Kayak punya ilmu rahasia. Jangan-jangan dia nyembah sesuatu di rumahnya. Bisa jadi dia sudah bukan lagi orang biasa. Malam itu menorehkan cerita. Sebuah rumah sederhana yang biasanya gelap kini dikenang sebagai rumah yang diterangi cahaya langit. Tapi tak semua mata melihat kebenaran. Tak semua hati bisa menerima bahwa kadang Allah memberi karunia lewat cara yang tak dimengerti oleh logika manusia. Dan cahaya itu baru permulaan. Udara masih menggigit dingin ketika fajar menyingsing di kampung kecil Bekasi. Embun menetes dari ujung dedaunan, menggantung di batang-batang ilalang dan menguap perlahan disinari semburat jingga mentari yang baru muncul di ufuk timur. Suasana subuh itu seperti biasa, sepi dan damai. Hanya sayup-sayup suara adzan yang menggema dari masjid kecil di ujung gang, mengalun syahdu seperti bisikan yang mengajak ruh-ruh tertidur untuk kembali hidup. Namun, pagi ini tidak seperti pagi biasanya. Di balik rumah-rumah warga yang masih tertutup tirai jendela, di jalan sempit yang biasa dilewati tukang sayur, muncul pemandangan tak biasa. Sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat, berkilau bagai batu obsidian yang baru saja dicuci hujan malam, melaju pelan menyusuri gang sempit yang tak lazim dilewati kendaraan semacam itu. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membangunkan rasa ingin tahu siapapun yang mendengarnya. Darto, yang baru saja menyalakan kompor untuk merebus air di dapur rumahnya, mendongak dari balik pintu. Apa itu? Mobil. Di gang sempit gini, gumamnya mengernyit. Sementara di rumah-rumah lain, jendela mulai terbuka satu persatu. Tirai tersibak pelan. Wajah-wajah penasaran mengintip dari balik ventilasi. Mobil itu kini berhenti tepat di depan rumah kecil dengan dinding kayu yang malam tadi diterangi cahaya langit. Rumah Mursid. Sebuah pintu terbuka. Seorang pria keluar. Langkahnya tenang. Tubuhnya tegap. Wajahnya bersih. Berkacamata. Dengan jas hitam rapi yang tampak mahal. Sepatu kulitnya menginjak tanah becek tanpa ragu. Meskipun jelas bukan tempat biasa ia berpijak. Di tangannya, ia menggenggam amplop putih tebal, diselipkan di balik map berlogo perusahaan ternama di Jakarta. Tanpa mengetuk, tanpa menoleh ke kerumunan yang mulai muncul, pria itu melangkah ke teras rumah Mursid. Tok tok tok, ketukan pelan tapi tegas terdengar. Tak lama, pintu kayu itu terbuka. Mursid berdiri di balik pintu, masih dengan sarung dan peci lusuhnya. Wajahnya penuh tanda tanya. Matanya menyipit sedikit, berusaha mengenali siapa gerangan tamu sepagi ini. Tapi yang muncul bukanlah seseorang yang ia kenal. Assalamualaikum, Pak. Sapa pria itu dengan suara tenang namun dalam. Bapak Mursid. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Maaf, sampean siapa ya? Pria itu tersenyum. Senyumannya tulus, bukan senyum basa-basi orang kaya. Ia mengangguk sedikit sebelum membuka mulutnya lagi. Perkenalkan, saya Aditya, pengusaha dari Jakarta. Mohon maaf saya datang tiba-tiba, tapi saya harus ke sini. Mursid masih menatap dengan heran, tapi ia mempersilakan tamunya masuk. Rumahnya sederhana, bahkan sangat sederhana. Tapi pagi itu, atmosfer dalam rumah terasa berbeda. Hening. Seolah sedang menunggu sesuatu. Aditya duduk di kursi kayu reot yang sudah dimakan usia. Tanpa ragu, ia meletakkan map dan amplop di atas meja kecil yang sudah lama retak di bagian pinggirnya. Sari muncul dari dapur, membawa 2 gelas air putih dengan senyum gugup. Raffi bersembunyi di balik pintu kamar. Matanya mengintip malu-malu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Mursid pelan, sopan. Aditya tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Mursid lama, dalam,
seperti mencari sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu perlahan ia berkata, "Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini. Tapi sejak semalam, hati saya gelisah. Sangat gelisah. Ada sesuatu yang menekan dada saya, membuat saya tidak bisa tidur. Saya terus merasa harus datang ke tempat ini, harus menemui Bapak." Mursid menunduk, mencoba memahami ucapan tamunya. "Saya tidak mengerti, Pak." Aditya menghela napas panjang. Ia membuka map di depannya, lalu mengambil amplop putih tebal itu. Ia dorong perlahan ke arah Mursid. Di dalam amplop ini, ada uang 10 juta rupiah. Saya tidak ingin ini dikira hadiah, atau bantuan, atau sumbangan. Bukan. Saya hanya merasa ini harus saya serahkan kepada Bapak. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dari itu. Tapi saya yakin ini perintah dari langit. Mursid terdiam. Matanya menatap amplop itu lama, seakan tak percaya. 10 juta rupiah. Jumlah yang lebih dari cukup untuknya hidup beberapa bulan. Bahkan mungkin lebih. Tapi bukan nominal itu yang membuatnya terdiam, melainkan cara uang itu datang. Seolah Allah sedang menunjukkan sesuatu yang besar, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. "Kenapa saya?" tanya Mursid lirih. Aditya menggeleng pelan. "Saya tidak tahu. Tapi sejak tadi malam, entah kenapa saya menangis tanpa sebab. Saya merasa malu. Malu dengan harta yang saya punya. Malu dengan kehidupan saya yang jauh dari rasa syukur. Dan entah kenapa, nama Bapak terlintas di kepala saya. Padahal saya tidak kenal Bapak. Saya bahkan tidak tahu rumah ini sebelumnya. Tapi kaki saya bergerak sendiri ke sini." Suasana menjadi hening. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu benar, selama ini Mursid tidak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Bahkan untuk makan saja, seringkali mereka hanya mengandalkan sayur bayam dan tempe goreng sisa malam sebelumnya. Tapi Mursid tak pernah meminta. Ia hanya berdoa, berzikir, dan bersholawat. Tak pernah berhenti. Bahkan ketika lapar melilit sekalipun. Dan pagi ini, rumah mereka yang sederhana, yang penuh lubang dan dinding mengelupas, didatangi seorang pengusaha dari kota yang tak pernah mereka kenal. Hanya untuk memberikan uang, karena dorongan hati. Aditya berdiri. "Saya pamit sekarang, Pak. Saya tidak ingin merepotkan. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan." Mursid bangkit dengan cepat. Ia menggenggam tangan Aditya erat, penuh haru. "Terima kasih. Jazak Allah. Semoga Allah membalas semua kebaikan sampean." Aditya mengangguk. Tapi sebelum ia keluar dari rumah itu, ia berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh ke dalam dan berkata pelan, "Pak, saya tidak tahu apa yang Bapak lakukan semalam. Tapi saya bersumpah, rumah ini memancarkan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Semacam getaran, keheningan, cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya tahu tempat ini bukan tempat biasa." Kemudian ia melangkah pergi. Mobil hitam itu kembali menyusuri gang kecil, meninggalkan jejak lumpur di tanah basah. Warga yang masih mengintip dari balik jendela tak berani bertanya, tak berani mendekat. Tapi mereka semua tahu, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Dan di dalam rumah, Mursid duduk diam, menatap amplop itu. Ia tak langsung membukanya. Ia hanya memejamkan mata, menunduk dalam sujud panjang, dan berbisik, "Ya Allah, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Melihat. Jika ini datang dari MU, jangan Engkau jadikan aku lupa diri.
Jangan engkau cabut rasa cukup dari hatiku. Jadikan ini hanya sarana untuk mendekat kepadamu, bukan menjauh. Air matanya menetes, jatuh ke tanah. Sari menggenggam tangannya. Raffi berlari memeluk leher ayahnya. Tidak ada tawa riang, tidak ada sorak-sorai. Hanya rasa haru yang menggumpal di dada. Hanya rasa syukur yang membuncah tanpa suara. Karena pagi ini, Allah menurunkan keajaiban tepat di depan mata mereka. Namun di luar rumah, bisik-bisik mulai terdengar. Warga mulai bergunjing. Lihat kan, apa gue bilang pasti ada yang aneh sama si Mursid. Tiba-tiba orang kaya datang bawa uang. Masa cuma karena mimpi? Jangan-jangan dia pakai ilmu. Atau semalam dia ngelakuin ritual apa gitu. Dan di balik salah satu rumah, seorang lelaki berambut cepak, mata tajam seperti silet, mengamati dari kejauhan. Namanya Parman. Wajahnya keras. Sehari-hari ia jarang bicara, tapi sekali bersuara, semua orang menoleh. Ia bukan orang baik. Dulu pernah jadi preman pasar sebelum pindah ke kampung ini. Matanya menyipit, bibirnya mencibir. Gak masuk akal. Gak ada yang gratis di dunia ini. Bisiknya pelan. Sambil menghisap rokok kretek yang hampir habis, Parman menatap rumah Mursid lama. Ada sesuatu dalam pikirannya. Sesuatu yang gelap. Dan pagi itu, Parman mulai menyusun rencana. Sebuah rencana untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah kayu kecil itu. Tapi Mursid tak pernah tahu. Ia tak pernah peduli pada kata orang. Yang ia tahu hanya satu, Allah tidak pernah tidur. Dan pagi ini adalah bukti bahwa langit bisa bergerak. Hanya karena satu kalimat cinta yang diucap dengan tulus. Suatu sore yang panas, langit Bekasi mendung meski tak tampak tanda hujan akan turun. Jalanan lengang, hanya beberapa kendaraan melintas di antara gang-gang sempit yang saling bersilangan. Beca tua itu masih diparkir di samping masjid, dengan warna cat yang sudah pudar, roda yang bergoyang, dan alas duduk yang sobek di beberapa bagian. Kakek Mursid duduk bersandar di tembok masjid. Tangannya menggenggam tasbih kayu yang sudah buram warnanya. Mulutnya komat kamit, menyebut asma Allah dengan khusyuk. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Bajunya lusuh, sandal jepit yang hampir putus, dan kain sarung yang warnanya sudah memudar. Namun beberapa pasang mata mulai memandanginya berbeda. Sejak pengusaha dari Jakarta itu datang dan menyumbangkan ratusan juta untuk renovasi masjid, suasana di kampung itu berubah. Berita tentang si kakek yang mengangkat masjid dari banjir sudah menyebar luas. Bahkan sempat masuk berita televisi lokal. Tak sedikit yang memuji dan menyanjung. Tapi lebih banyak yang mulai mencurigai. Gue bilang juga apa? Bisik seorang ibu di warung nasi uduk. Suara sengaja dipelankan agar terkesan rahasia tapi cukup keras untuk memancing telinga lain. Dari dulu dia miskin banget. Tiba-tiba bisa bangun masjid. Sekarang, ada pengusaha datang kasih duit segunung. Masa ia itu cuma kebetulan? Sahut yang lain. Matanya mengerjap sinis. Katanya sih, dia pakai jimat pengasih. Makanya orang-orang jadi kasihan sama dia. Coba lihat tuh, pengusaha itu aja langsung luluh. Gumam perempuan berkerudung merah, memutar matanya. Ah, jangan-jangan, dia pesugihan putih. Enggak mungkin orang kayak dia bisa punya berkah segede itu tanpa bantuan hal gaib. Fitnah itu seperti api kecil yang menyambar skam. Mulanya hanya 1-2 mulut yang berbisik. Lama-kelamaan menjadi riuh. Anak-anak kecil yang lewat di dekat kakek Mursid mulai menunjuk-nunjuk sambil tertawa kecil. Para bapak yang biasanya bersalaman kini hanya mengangguk kaku. Ibu-ibu yang dulu suka menyapanya kini memilih diam. Bahkan menutup pintu saat kakek Mursid lewat di depan rumah.
Namun kakek Mursid tetap diam. Ia tidak menyahut, tidak membantah, tidak melawan. Setiap hari ia tetap menyapu halaman masjid, mengepel lantai, mengatur sandal, dan mengumandangkan adzan tepat waktu. Beca tuanya masih dipakai untuk membeli beras, air galon, atau keperluan dapur masjid lainnya. Seolah tidak ada apapun yang berubah. Padahal, semuanya berubah. Satu malam, saat hujan mulai rintik-rintik, Mursid sedang duduk di serambi masjid. Ia baru saja selesai menutup pintu utama setelah jamaah Isya pulang. Lampu masjid dibiarkan menyala, mengusir gelap yang semakin pekat. Dari kejauhan terdengar langkah kaki beberapa orang mendekat. 3 pria dewasa berdiri di depan pagar masjid. Salah satu dari mereka, tinggi dan berbadan kekar, berseru keras, "Kakek, keluar sebentar." Mursid berdiri perlahan, lalu melangkah ke pagar. Ia membuka pintu besi itu dan memandang mereka dengan senyum tipis. "Iya, ada apa ya, Nak?" Pria itu menatap tajam, tangan menyilang di dada. "Kami cuma mau tanya, apa betul kakek ini pakai semacam jimat atau penglaris?" 2 pria di sampingnya mengangguk, satu bahkan mengeluarkan ponsel, seolah siap merekam jawaban Mursid. Kakek Mursid tersenyum. Ia memandang mereka satu persatu, lalu menggeleng pelan. "Yang kakek pakai cuma doa. Yang kakek andalkan cuma Allah." Salah satu dari mereka tertawa mengejek. "Jangan bohong, Kek. Semua orang ngomongin ini. Masjid ini kebanjiran puluhan tahun. Baru sekarang tiba-tiba bisa bebas banjir. Terus ada pengusaha datang, kasih sumbangan ratusan juta. Kakek gak usah sok polos. Kami ini cuma mau memastikan. Soalnya kalau benar ada hal-hal gaib di balik ini semua, ya kami harus lapor. Ini kampung, bukan dunia jin." Kakek Mursid tidak membela diri. Ia hanya menunduk dan berkata, "Kalau kalian merasa perlu melapor, silakan. Kakek tidak punya apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Cuma punya iman." Ketiga pria itu saling pandang, lalu pergi dengan langkah berat. Hujan semakin deras. Mursid menutup kembali pagar, lalu duduk di serambi, menatap langit malam yang menggigilkan. Beberapa hari kemudian, suara fitnah itu semakin kencang. Ada yang mulai mengatakan kakek Mursid adalah dukun yang menyamar. Ada yang berkata ia belajar ilmu putih dari pesantren gaib. Bahkan ada yang menuduh ia memelihara makhluk halus yang menjaga masjid. Padahal, semua itu tidak benar. Namun fitnah memang tak perlu bukti. Ia hanya perlu mulut yang suka bicara, dan telinga yang malas berpikir. Suatu pagi, saat kakek Mursid sedang menyiram tanaman di halaman masjid, seorang ibu lewat sambil membawa belanjaan. Ia menatap tajam lalu berkata sinis, "Kakek bisa tidur nyenyak ya, meskipun orang kampung udah banyak yang resah." Mursid berhenti menyiram. Ia menoleh perlahan. Kakek tidak ingin meresahkan siapapun. Ibu itu mendengus. "Kalau gak ada yang disembunyikan, kenapa gak jelaskan semua? Jelaskan ke semua warga. Jangan diam aja." Kakek bukan siapa-siapa. Yang memberi pertolongan itu Allah. Kalau Allah mau membalikan keadaan, siapa yang bisa halangi? Namun kata-kata itu justru memicu kemarahan si ibu. "Ah, udah deh. Jangan bawa-bawa nama Allah terus buat nutupin sesuatu yang enggak masuk akal." Kakek Mursid diam. Matanya memerah. Bukan karena amarah, tapi karena sedih. Hari-hari berlalu. Masjid yang dulu penuh, kini mulai sepi. Ada yang enggan datang karena takut terkena aura negatif dari kakek Mursid. Ada yang mulai salat di masjid lain.
Bahkan beberapa pemuda mulai membuat petisi agar Mursid diganti sebagai takmir masjid. Sudah terlalu lama dia di situ, kata seorang tokoh pemuda saat rapat warga. Kalau terus dibiarkan, warga bisa kehilangan kepercayaan pada masjid. Kita harus selamatkan tempat suci ini dari hal-hal yang mencurigakan. Ironis, masjid yang tadinya hanyut diselamatkan, kini ingin diselamatkan dari penyelamatnya. Namun meski diusir, dihina, difitnah, dan dijauhi, Mursid tetap datang ke masjid 5 waktu. Tetap membersihkan, tetap menyapu, tetap adzan. Bahkan di malam-malam sepi, ia masih duduk sendiri, membaca Al-Quran di bawah lampu temaram. Satu malam, seorang pemuda lewat dan melihat Mursid tertidur di serambi masjid. Hujan gerimis menetes dari langit. Beca tuanya disandarkan di dinding. Tak ada kasur, tak ada selimut. Hanya kain sarung yang membalut tubuh renta itu. Pemuda itu berhenti. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. Tapi ia memilih melangkah pergi. Ia belum siap berdiri di sisi kebenaran yang diselimuti fitnah. Fitnah itu masih berhembus. Semakin kencang. Tapi Mursid tetap seperti batu di tengah arus deras. Tak bergeming. Karena ia tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan. Kebenaran hanya butuh waktu. Dan waktu selalu dalam genggaman Allah. Cerita belum selesai. Masyarakat masih bertanya-tanya. Mulut masih bicara. Telinga masih percaya. Tapi ada sesuatu yang belum mereka tahu. Sesuatu yang perlahan akan terungkap. Jika Allah menghendaki. Fajar baru saja menyingsing di kota Bekasi. Langit masih semburat abu. Burung-burung belum semua keluar dari sarangnya. Dan udara masih menyimpan sisa dingin semalam. Di antara kesunyian itu, suara mesin diesel mengaum dari kejauhan, makin lama makin dekat. Suaranya tak biasa, berat seperti beban yang dibawanya. Kakek Mursid yang baru saja selesai berwudu untuk salat subuh, berdiri terpaku di pelataran masjid. Lampu masjid masih menyala. Cahaya temaramnya menyorot becak tua di samping pagar. Di kejauhan, lampu truk besar tampak membelah gelapnya pagi, melaju perlahan melewati gang sempit, berhenti tepat di depan pagar masjid. Suara rem berdecit, debu naik, mesin dimatikan. Sepi kembali menguasai udara. Beberapa warga yang hendak ke masjid ikut menoleh. Kening mereka berkerut. Truk? Di pagi begini, dari pintu truk, seorang sopir turun sambil membawa map kecil berwarna coklat. Ia mengenakan jaket lusuh. Wajahnya letih tapi masih menyimpan senyum ramah. Langkahnya mantap menuju pagar masjid. Assalamualaikum. Permisi, apakah ini masjid yang dikelola kakek Mursid? Kakek Mursid mengangguk, mendekat perlahan. Iya. Saya Mursid. Sopir itu menyerahkan map coklat. Saya diminta mengantar 1 truk penuh beras ke alamat ini. Untuk kakek, tidak ada nama pengirim. Hanya surat yang menyertai. Isinya cuma 1 kalimat. Mursid menerima map itu. Membuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas putih. Dengan tulisan tangan yang rapi. Rezeki dari langit. Mursid mematung. Tak ada tanda tangan. Tak ada nama. Tak ada penjelasan lebih. Sopir itu melanjutkan. Kami hanya kurir, kek. Barang ini sudah dibayar lunas. Truk ini isinya sekitar 2 ton beras premium. Mau kami turunkan sekarang? Sementara Mursid belum sempat menjawab. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari arah jalan. Beberapa warga yang tadi hendak ke masjid berhenti, menyaksikan dari kejauhan. Dari pintu rumah-rumah yang belum sepenuhnya terbuka, kepala-kepala mulai mengintip. Seorang pemuda bersorban setengah pakai menyeringai kecil. Wah,
Apalagi ini? Rezeki dari langit katanya? Hah, langit mana yang bisa nurunin truk beras? Yang lain tertawa. Iya, langit mana yang bisa kasih 2 ton beras? Ini bukan rezeki, ini sihir. Gue bilang juga apa? Ini kakek aneh. Udah bener tuh, dari awal kayaknya ada yang gak beres. Laporin aja ke RT. Ini pasti ada permainan belakang. Kakek Mursid hanya terdiam. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan guncangan. Ia tidak tahu siapa yang mengirim. Ia tidak merasa pantas menerima. Tapi ia tahu, semua ini tidak mungkin tanpa izin dari Allah. Bersama beberapa sopir, mereka mulai menurunkan karung-karung beras dari dalam truk. Setiap karung bertuliskan, beras super premium 25 kg. Tak ada label toko, tak ada merek, hanya karung polos dengan plastik bening. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh halaman depan masjid dipenuhi karung beras. Susunannya rapi, seperti dinding putih yang membungkam fitnah, namun sekaligus memicu amarah. Suara warga mulai naik. Ini udah gak masuk akal. Siapa sih dia sebenarnya? Jangan-jangan masjid ini dijadikan tempat cuci duit. Seorang bapak bertopi hitam maju mendekati halaman masjid. Kek, tolong jujur. Ini semua dari siapa? Jangan terus diam. Kakek Mursid menghela napas, lalu menjawab dengan suara rendah tapi mantap. Saya tidak tahu siapa pengirimnya, tapi saya yakin, tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Jika ini rezeki, maka rezeki itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Bapak itu menggeleng cepat. Jangan bawa-bawa Allah. Ini dunia nyata. Kita butuh bukti. Kek, warga di sini udah mulai curiga. Jangan main-main sama nama langit. Perkataan itu seperti cambuk, tapi Mursid tetap tidak tersulut. Saya tidak main-main. Kakek tidak bisa meyakinkan kalian. Tapi kakek juga tidak akan menyembunyikan apapun. Semua ini, jika bukan karena Allah, mana mungkin bisa datang sendiri? Teriakan menggema dari arah kanan masjid. Laporkan ke kelurahan. Suruh Satpol PP periksa ini semua. Jangan sampai kampung kita jadi tempat berkedok agama. Dan begitulah, dalam waktu singkat, berita tentang truk beras dari langit menyebar lebih cepat dari cahaya matahari yang baru muncul dari balik awan. Sore harinya, datanglah beberapa petugas dari kelurahan dan aparat lingkungan. Mereka membawa clipboard dan kamera. Warga berkumpul di sekitar masjid. Sebagian duduk di pinggiran jalan, sebagian lagi berdiri sambil menunjuk-nunjuk dan bergumam dengan wajah tegang. Petugas meminta keterangan dari Mursid. Pertanyaan mereka tajam, penuh curiga. Apakah Bapak menerima bantuan ini secara sadar? Apakah Bapak tahu siapa pengirimnya? Apakah Bapak memiliki koneksi dengan tokoh politik, lembaga sosial, atau organisasi tertentu? Mursid hanya menjawab sejujurnya. Ia tidak tahu. Ia tidak mengenal siapa-siapa. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Tidak ada pemberitahuan. Ia hanya menemukan surat itu. Rezeki dari langit. Petugas itu mencatat. Lalu mengangguk. Lalu berkata, kami akan membawa sebagian sampel beras untuk diperiksa. Dan kemungkinan, masjid ini akan dalam pengawasan sementara. Warga menyambutnya dengan gumam puas. Seolah merasa telah menang. Seolah telah membongkar sebuah kejahatan besar. Di malam harinya, saat angin mulai menggeser awan dari langit Bekasi, masjid itu kembali sunyi. Lampu-lampu tetap menyala. Karung-karung beras masih tersusun rapi. Tapi jiwa kakek Mursid kini lebih sesak dari biasanya. Ia duduk di antara karung-karung itu,
memandangi langit gelap. Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini pertolongan MU, jangan biarkan aku sombong. Jika ini fitnah, maka Engkau Maha melihat. Tangannya kembali menggenggam tasbih kayu yang usianya lebih tua dari separuh usia anak muda di kampung itu. Mulutnya bergetar, menyebut nama yang sama, seperti pagi-pagi sebelumnya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tapi dunia tidak berhenti pada zikir. Dunia terus berbicara. Dan malam itu, beberapa pemuda dari kampung sebelah datang diam-diam ke masjid. Mereka mengambil foto-foto karung beras. Ada yang bahkan live di media sosial. Lihat nih guys, viral banget. Katanya ini rezeki dari langit. Tapi siapa tahu ini cuma modus cuci uang. Jangan gampang percaya ya. Video itu pun meledak. Dalam semalam, ratusan ribu orang menonton. Komentar datang dari berbagai arah. Ada yang mendukung, ada yang mengejek, ada yang percaya, ada yang mencibir. Tapi semuanya belum tahu. Belum tahu bahwa apa yang terlihat ajaib belum tentu sihir. Apa yang tampak seperti kemewahan belum tentu kesombongan. Apa yang terasa tak masuk akal bisa jadi bagian dari qadar Allah. Sementara itu, kakek Mursid hanya duduk, terdiam, di bawah langit yang diam-diam menurunkan rahmat, di antara karung-karung beras yang sunyi, dan di tengah tuduhan yang makin liar. Ia tidak menjawab dunia, karena yang ia tunggu hanya jawaban dari langit. Cerita belum selesai, langit belum berkata apa-apa, tapi tanda-tanda akan datang. Jika Allah berkehendak. Langit siang itu tampak suram, seolah malu membuka cahaya mentari. Angin berhembus pelan, membawa suara dari kejauhan yang makin lama makin jelas. Suara langkah kaki, puluhan orang, berjalan tergesa di jalan kecil kampung. Beberapa tangan menggenggam kayu, sebagian lain mengacungkan telunjuk ke udara. Wajah mereka tegang, mata mereka menyala, dan bibir mereka tak henti merapal kata-kata marah. Sudah cukup. Ini harus diusut. Jangan biarkan masjid jadi tempat klinik. Warga di sini nggak butuh keajaiban. Kami butuh kejelasan. Di antara kerumunan itu, terlihat beberapa tetangga dekat kakek Mursid. Wajah-wajah yang dulunya ramah, kini tampak seperti topeng dendam. Ada Pak Sumardi, Ketua RT yang dulu pernah mengundang Mursid untuk jadi marbot masjid. Ada Bu Yani, ibu rumah tangga yang sering menerima air wudhu sisa kakek untuk menyiram tanamannya. Dan ada juga para pemuda, yang sejak dulu menatap Mursid dengan tatapan tak suka. Mereka berbondong menuju rumah kecil di samping masjid. Rumah yang selama ini dihuni Mursid, istrinya yang sakit-sakitan, dan anaknya yang masih duduk di bangku SMA. Rumah itu sederhana, berdinding kayu setengah lapuk, beratap seng yang sudah mulai berkarat. Saat mereka tiba di depan pagar bambu kecil itu, seorang lelaki muda berteriak, "Keluarlah, kakek, kami tahu semua ini ada yang gak beres." Pintu rumah terbuka perlahan. Mursid muncul, mengenakan sarung dan baju koko lusuh. Di balik tubuh ringkihnya, tampak wajah tua yang tetap tenang. Matanya menatap satu persatu wajah penuh amarah itu. Tidak gentar, tidak cemas. "Silakan masuk," ucapnya lirih. Beberapa warga saling pandang. Mereka tidak menyangka undangan itu. Tapi amarah sudah terlalu menggelegak untuk ditahan. Bawa dia keluar. Periksa rumahnya. Jangan-jangan ada jimat. Jangan-jangan ada sesajen. Iya, buka semua. Kita lihat siapa sebenarnya dia. Tanpa menunggu izin lagi, mereka menerobos masuk. Ruang tamu sempit itu penuh dalam sekejap.
Dindingnya dipenuhi ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tangan dan ditempel dengan isolasi bening. Rak buku kecil berisi kitab-kitab usang dan mushaf Al-Quran yang sudah menguning. Seorang lelaki tua menunjuk ke salah satu sudut ruangan. Itu apa? Kenapa ada bejana tanah liat? Jangan-jangan itu tempat pemujaan. Mursid tersenyum kecil. Itu tempat air minum. Air wudhu saya taruh di situ, untuk tanaman dan burung-burung yang lewat. Seorang pemuda menendang tikar kecil yang terhampar di ruang tengah. Di mana barang sakti lo sembunyikan? Kek, jujur aja deh. Jangan pura-pura polos. Anak laki-laki Mursid berdiri di belakang ibunya, menggenggam erat ujung kerudung wanita tua itu. Sang istri, tubuhnya gemetar, memeluk anaknya erat, matanya merah, menahan tangis. Tapi Mursid tetap tenang. Bahkan ketika suara-suara mulai berubah kasar. Kami semua di sini kerja banting tulang. Kek, tapi gak ada truk beras dateng ke rumah kami. Jangan munafik. Lo pasti terlibat sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Kami gak butuh masjid yang dibangun dari keajaiban tipu-tipu. Lo bilang ini rezeki dari langit? Rezeki dari langit atau trik hitam? Hah? Mursid hanya menunduk, tidak menjawab, tidak membela diri, tidak membantah. Hanya sesekali menatap mata-mata yang berkobar oleh hasad. Lalu, seorang ibu mendekat ke arah istri Mursid. Bu, apa suami ibu pernah terlibat sesuatu? Jual tanah? Terima bantuan, pinjam uang rentenir, kami berhak tahu. Istri Mursid menggeleng perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya. Suami saya cuma sering salat malam. Setiap malam, kadang sampai subuh. Kadang ia keluar rumah sebelum azan pertama. Saya tidak tahu apa-apa. Ah bohong, teriak seseorang. Salat malam bisa datengin truk beras. Jangan bodohi kami. Suasana makin panas. Beberapa warga mulai membuka lemari, laci-laci kecil, bahkan dapur kecil yang tak seberapa luas. Semuanya kosong. Tak ada uang, tak ada benda aneh, tak ada simbol mencurigakan. Hanya sehelai baju, sarung, sajadah tua, dan sendal jepit. Di antara suara bentakan, salah seorang pemuda meludah ke lantai. Kakek ini gak waras. Sudah, laporin ke polisi aja, biar semua dibongkar habis. Tiba-tiba Mursid angkat suara, perlahan, tapi tegas. Saya tidak menyuruh kalian percaya. Saya juga tidak pernah mengundang beras itu datang. Tapi saya tidak akan menghalangi siapapun masuk ke rumah ini. Karena saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Ia memandang mereka satu persatu. Jika kalian ingin membakar rumah ini, silakan. Tapi saya minta, jangan takutkan istri dan anak saya. Suara itu, walau lirih, membuat suasana mendadak sunyi. Semua orang terdiam. Wajah mereka menyimpan kebingungan, antara amarah dan malu, antara dendam dan keraguan. Lalu, dari luar rumah, suara anak kecil terdengar memanggil-manggil. Nafasnya tersengal-sengal. Kek, kek, ada polisi datang. Semua kepala menoleh keluar. Beberapa warga langsung keluar tergesa. Dan benar, di ujung jalan kampung, mobil patroli berhenti. 2 orang petugas turun, berjalan cepat menuju rumah Mursid. Seketika, warga berpencar. Ada yang pura-pura menoleh ke arah lain. Ada yang buru-buru berjalan menjauh. Tak sedikit yang tiba-tiba sibuk memainkan ponsel, seolah tidak terjadi apa-apa. Petugas itu masuk, melihat suasana rumah. Salah satunya mengenal Mursid. Kakek, kami dapat laporan dari warga soal kerumunan dan dugaan keributan.
Apakah ada masalah? Mursid mengangguk pelan. Tidak ada. Mereka hanya ingin bertanya tentang sesuatu yang saya sendiri tidak tahu jawabannya. Petugas itu menghela napas. Baik, Kek. Kami akan catat sebagai laporan. Tapi untuk sementara, mohon tidak ada kerumunan seperti ini lagi ya. Kami akan pantau wilayah ini. Mursid mengangguk. Saat petugas itu pergi, rumah itu kembali sunyi. Tak ada lagi warga yang berani masuk. Tak ada lagi bentakan. Hanya sisa langkah kaki yang menjauh. Dan suara angin yang melintasi genteng tua. Mursid menatap anak dan istrinya. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara yang nyaris berbisik, Allah, aku tidak tahu apa maksudmu mendatangkan semua ini. Tapi aku akan jaga amanah ini. Walau harus berdiri sendiri. Ia lalu melipat sajadahnya, menggelar kembali di ruang tengah. Sujud. Lama. Sangat lama. Sementara itu, langit di atas rumah kecil itu masih kelabu, tapi di balik awan yang tebal, Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang belum bisa dilihat manusia, belum bisa dipahami dunia. Cerita belum selesai. Hujan turun perlahan siang itu. Rintiknya menari di atas atap seng rumah kakek Mursid, menciptakan irama alam yang menenangkan, tapi juga menyimpan pertanda. Udara dingin menyelinap di sela-sela dinding kayu, membuat ruang tamu kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar rumah, warga kampung masih ramai membicarakan kejadian beberapa hari terakhir. Mulai dari truk beras misterius yang datang tanpa jejak, hingga keributan besar yang nyaris membuat rumah Mursid porak-poranda. Bisik-bisik hasad, prasangka, dan amarah belum juga padam, bahkan makin liar. Tiba-tiba, suara klakson lembut terdengar dari ujung jalan sempit kampung itu. Tidak nyaring, tapi cukup membuat beberapa kepala menoleh. Sebuah mobil hitam sederhana, bukan mewah, tapi tanpa terawat, berhenti tepat di depan rumah Mursid. Seorang pria turun perlahan, mengenakan gamis putih dan peci bersih. Wajahnya teduh, matanya jernih, dan senyumnya ramah. Ustadz Zikron, bisik seseorang yang mengenal wajah itu dari layar kaca. Iya, itu benar. Itu Ustadz Zikron, yang sering ceramah di televisi. Kabar kedatangannya menyebar secepat petir menyambar. Warga mulai berdatangan lagi, bukan dengan kayu dan caci maki, tapi dengan rasa ingin tahu yang menyala. Ada yang diam-diam merekam, ada yang menunduk malu, dan ada pula yang langsung berdiri di pinggir pagar bambu rumah Mursid. Ustadz Zikron membuka pintu pagar dengan lembut. Ia melangkah perlahan, tanpa suara, menuju pintu rumah yang masih terbuka setengah. Kakek Mursid berdiri di ambang pintu, terdiam, memandang pria asing yang tidak pernah ia undang, tapi justru hadir seperti jawaban dari langit. Assalamualaikum, ucap sang ustadz dengan senyum lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Mursid, masih diliputi rasa heran. Saya Ustadz Zikron. Maaf jika kedatangan saya mengejutkan. Mursid mengangguk pelan. Silakan masuk, Ustadz. Rumah kami sangat sederhana. Ustadz itu melangkah masuk. Ruang tamu kecil itu terasa lebih hangat seketika. Ia duduk bersila di tikar usang, tanpa canggung, tanpa merasa lebih tinggi. Lalu menatap wajah Mursid dan berkata dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Saya datang karena mimpi. Kek, 2 malam berturut-turut. Saya bermimpi berdiri di depan rumah ini. Dalam mimpi itu, ada cahaya yang sangat terang keluar dari rumahmu. Lalu saya mendengar suara yang berkata, temui dia, dengarkan, saksikan, dan tinggallah walau hanya semalam. Maka hari ini, saya memutuskan untuk kesini.
Mursid terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan untuk sekadar mengangguk pun rasanya lidahnya keluh. Tapi yang lebih membuatnya terkejut adalah bagaimana warga yang tadi mengepung rumah, kini berdiri diam di luar, menyimak dari kejauhan. Ustadz Zikron lalu meminta segelas air. Setelah meminumnya, ia berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan agar bisa didengar oleh para tetangga di luar rumah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya tahu kalian penuh pertanyaan. Saya tahu kalian menuntut penjelasan. Maka izinkan saya malam ini menginap di sini. Saya akan saksikan sendiri kehidupan kakek Mursid dan keluarganya. Jika besok saya temukan sesuatu yang salah, saya yang akan berbicara di hadapan kalian semua. Tapi jika tidak, mohon hentikan fitnah dan prasangka yang sudah kelewat batas. Beberapa warga saling pandang. Ada yang mengangguk setuju, ada yang cemberut, dan ada pula yang hanya diam. Bagaimana bisa Ustadz percaya mimpi? Itu kan hanya bunga tidur, tanya seorang pemuda dari luar. Ustadz Zikron tersenyum. Kalau mimpi itu cuma sekali, mungkin memang hanya bunga tidur. Tapi jika berulang 2 atau 3 kali, dan dalam mimpi itu nama seseorang disebut dengan terang, bahkan tempatnya diperlihatkan jelas, maka bisa jadi itu petunjuk. Dan bukan kita yang menentukan sumber petunjuk itu. Bisa jadi, itu cara Allah menggerakkan hati hambanya. Tak ada yang membalas. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar. Rintiknya makin deras, seolah membasuh amarah yang selama ini menempel di dinding rumah itu. Malam pun tiba. Ustadz Zikron memilih tidur di ruang tamu, di tikar yang sama dengan yang biasa digunakan Mursid untuk salat malam. Ia tidak meminta tempat khusus, bahkan menolak ketika disodorkan bantal. Biarkan saya tahu seperti apa hidup kakek ini sesungguhnya, ujarnya. Menjelang pukul 2 dini hari, suara lirih terdengar dari arah kamar. Kakek Mursid terbangun seperti biasa. Ia mengambil air wudhu dengan perlahan, lalu menggelar sajadah. Tidak menyadari bahwa Ustadz Zikron telah membuka sedikit matanya dan menyaksikan semua itu dari balik selimut tipis. Solat malam itu begitu khusyuk. Sujudnya lama, doanya lirih. Sesekali tubuhnya berguncang pelan, seperti menahan tangis yang dititipkan hanya kepada Allah. Ya Allah, jika cobaan ini ujian MU, maka kuatkan aku. Tapi jika semua ini amanah dari langit, maka jagalah agar aku tidak tergelincir oleh ujub dan sombong. Ustadz Zikron hanya bisa menatap. Dadanya bergemuruh. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di rumah kecil ini. Tapi satu hal yang ia yakini, ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pagi menjelang, Ustadz Zikron bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan rumah, menatap langit yang mulai memerah. Burung-burung beterbangan, dan embun masih menggantung di daun pisang dekat pagar bambu. Warga mulai berdatangan lagi. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakan ustadz ternama itu setelah semalam berada di dalam rumah orang yang mereka curigai. Apakah ia akan mengkonfirmasi kecurigaan mereka? Atau sebaliknya? Ustadz Zikron berdiri di depan pagar, mengangkat tangan dengan tenang. Saudaraku sekalian, semalam saya tidak menemukan satupun yang mencurigakan di rumah ini. Saya hanya melihat sepasang suami istri yang hidup sederhana, tapi penuh kesabaran. Saya melihat seorang anak lelaki yang memijat ibunya sebelum tidur, lalu menghafal Al-Quran sambil menahan lapar. Saya juga melihat seorang kakek yang menghabiskan malamnya dalam sujud panjang. Ia menatap wajah-wajah yang mulai menunduk. Saya tidak tahu kenapa truk beras itu datang, tapi saya tahu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang istiqomah dalam ketaatan. Jangan buru-buru menuduh sihir ketika kalian melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bisa jadi,
Itu adalah keberkahan yang turun karena hati yang bersih dan doa yang tak pernah putus. Seorang ibu mulai menangis di antara kerumunan. Seorang pemuda menunduk dan menggenggam lengan temannya. Bahkan ketua RT yang selama ini lantang, kini hanya mampu berdiri tanpa suara. Ustadz Zikron menunduk hormat ke arah rumah. Kakek Mursid, saya yang harus banyak belajar dari Anda. Saya mohon izin, setelah ini saya akan pamit. Tapi izinkan saya sesekali datang kembali, untuk menguatkan hati saya sendiri. Kakek Mursid membalas dengan anggukan, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap diam, tidak mengumbar pembelaan, tidak menyampaikan ceramah balasan. Karena baginya, diam dalam kebesaran Allah lebih kuat daripada 1000 kata. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, tidak ada satupun warga yang bersuara kasar. Semua hanya berdiri, dan perlahan mulai membubarkan diri. Langit kembali cerah. Tapi di dalam hati setiap orang yang hadir hari itu, sesuatu mulai berubah. Angin malam menyusup perlahan ke celah-celah dinding kayu rumah Mursid. Suara jangkrik bersahut-sahutan di luar, membingkai sunyi yang anehnya justru terasa damai. Di langit, bulan nyaris bundar tergantung tenang, menyinari atap seng yang mulai berembun. Ustadz Zikron belum bisa tidur. Meski tubuhnya lelah, ada sesuatu yang membuat matanya sulit terpejam. Ia berbaring di ruang tamu, di atas tikar yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi pikirannya tidak tenang. Bukan karena suara, bukan karena dingin, tapi karena firasat bahwa malam ini tidak seperti malam-malam lainnya. Beberapa jam sebelumnya, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Mursid hidup begitu sederhana. Bahkan air minum yang disuguhkan pun terasa seperti air sumur biasa, tapi mengalirkan kesejukan aneh dalam dada. Ia sudah keliling banyak tempat, tidur di rumah para pejabat, para dermawan, bahkan para tokoh agama. Tapi belum pernah ia merasakan ketenangan seperti ini. Sekitar pukul 1 dini hari, Ustadz Zikron terbangun dari kantuk tipisnya. Suara gesekan pelan pintu kamar membuatnya menoleh. Dari celah selimut yang ia tarik setengah, ia mengintip. Kakek Mursid melangkah perlahan keluar dari kamar. Wajahnya tenang, tak menunjukkan kantuk. Bahkan sorot matanya seperti orang yang sedang bersiap bertemu tamu agung. Tanpa suara, Mursid menuju kamar mandi untuk berwudu. Lalu ia kembali dan duduk di atas sajadahnya yang lusuh. Sajadah itu bukan sajadah mewah. Bahkan warnanya sudah pudar. Pinggirannya mulai terurai benangnya. Tapi di mata Ustadz Zikron, sajadah itu seperti sesuatu yang sakral. Seperti sebuah tempat yang menyimpan rahasia langit. Mursid mulai membaca sholawat. Lirih, pelan, nyaris tak terdengar jika tidak benar-benar dekat. Tapi Ustadz Zikron mendengarnya. Irama suara tua itu mengalun seperti angin sejuk yang menyentuh hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berulang-ulang, tanpa lelah, setiap lantunan terasa tulus, mengalir dari hati yang begitu dalam. Dan tiba-tiba, Ustadz Zikron melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lihat seumur hidupnya. Dari langit malam yang hening, perlahan muncul cahaya putih keperakan. Bukan cahaya lampu, bukan pantulan bulan, tapi cahaya yang jatuh lurus dari langit, menembus atap rumah seakan rumah itu tak berbatas. Cahaya itu mendarat tepat di atas sajadah Mursid. Lalu satu persatu, sosok bercahaya mulai bermunculan. Tak ada suara, tak ada langkah, tapi mereka hadir. Ribuan, atau mungkin lebih. Ustadz Zikron tidak bisa menghitung. Sosok-sosok itu tidak berpijak pada tanah, tapi mengambang ringan, memenuhi ruang kecil itu tanpa menyentuh apapun. Mereka berdiri mengelilingi Mursid yang masih khusyuk melantunkan sholawat.
Wajah-wajah mereka bercahaya, tak berbentuk jelas, tapi mengeluarkan sinar lembut yang menenangkan. Tidak ada rasa takut. Justru Ustadz Zikron merasa tubuhnya bergetar karena haru yang begitu dalam. Air matanya mengalir pelan, tanpa suara, tanpa isakan. Ia seperti sedang menyaksikan bagian dari surga yang tak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mursid masih belum menyadari kehadiran mereka. Atau mungkin justru ia tahu, dan itu sudah biasa baginya. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad. Lantunannya tak goyah. Tangannya menutup wajahnya sesekali. Sujudnya lama, seperti melepas seluruh isi dada dalam diam. Salah satu dari sosok bercahaya itu bergerak mendekati Ustadz Zikron. Ia berhenti di dekat jendela tempat sang Ustadz mengintip. Mata Zikron membelalak, tapi ia tak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri, lalu mengangguk pelan, seolah berkata, "Kau telah melihat, dan sekarang kau tahu." Detik itu juga, dada Ustadz Zikron seperti disambar petir yang tidak membakar, tapi menghancurkan seluruh kesombongan dan ego yang selama ini ia banggakan. Ia sujud di balik tirai, tak kuat menahan getaran iman yang mengguncang jiwa. Ya Allah, aku melihat, Engkau saksikan malam ini. Aku saksikan keajaiban MU malam ini. Astagfirullah, astagfirullah. Ia tak sanggup bangun, tak sanggup membuka mata. Bahkan napasnya pun tersengal. Tapi tidak karena ketakutan. Karena kehadiran para malaikat itu, justru membuat hatinya merasa damai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Waktu berjalan lambat. Cahaya perlahan memudar. Satu persatu sosok itu menghilang, menyatu kembali dengan langit. Tanpa suara, tanpa jejak, tapi aroma harum yang lembut masih menggantung di udara. Seperti bunga yang tidak tumbuh di bumi. Kakek Mursid menyelesaikan doanya, lalu mematikan lampu. Ia tidak tahu bahwa seseorang telah menyaksikan malam itu. Atau mungkin ia tahu, tapi sengaja membiarkannya. Mursid masuk ke kamar dan tidur dalam diam. Sementara Ustadz Zikron masih bersujud. Air matanya membasahi sajadah. Dadanya bergetar tanpa henti. Ia tahu, malam ini bukan hanya sebuah malam, tapi malam yang menyibak tabir. Malam yang memperlihatkan kepada dirinya bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat oleh mata. Bahwa langit selalu terbuka bagi orang yang hatinya bersih. Dan ketika fajar menjelang, Ustadz Zikron belum tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap jendela yang tadi menjadi saksi perjumpaan antara bumi dan malaikat. Tangannya meraba dada. Apa ini? Ya Allah? Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Tapi ia tidak mencari jawaban. Karena malam itu sudah cukup menjawab semua. Cahaya pagi menyusup lembut dari balik dinding bambu yang mulai hangat. Burung-burung berkicau nyaring di pepohonan, membangunkan kampung kecil itu dari tidur panjangnya. Tapi pagi ini tidak biasa. Ada sesuatu di udara yang membuat semua terasa berbeda. Udara pagi seperti membawa pesan yang belum terucapkan. Ustadz Zikron sudah duduk sejak subuh di serambi rumah Mursid. Wajahnya tidak seperti hari sebelumnya. Pagi ini matanya sembab. Sorotnya tajam tapi lembut. Seperti seseorang yang baru saja pulang dari perjalanan panjang. Bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Di tangannya ada tasbih kayu cendana. Jari-jarinya bergetar perlahan, memutar butiran tasbih itu dengan irama tenang. Sesekali ia memejamkan mata, mengatur napas, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat penting. Matahari mulai naik, dan Ustadz Zikron berdiri. Ia mengambil sorbannya, mengikat di leher, dan melangkah pelan ke arah masjid kampung. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapa dengan canggung.
Mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi pagi ini. Di halaman masjid, beberapa orang mulai berkumpul. Sejak semalam kabar beredar bahwa Ustadz Zikron akan berbicara. Tapi tak ada yang tahu apa yang akan ia sampaikan. Ustadz mau ceramah? Bisik seorang pemuda. Entahlah, mungkin mau kasih tausiah sebelum kembali ke kota. Jawab yang lain. Tapi tak satu pun yang menyangka bahwa pagi ini akan menjadi pagi yang membelah dua zaman dalam hidup mereka. Tak lama, Ustadz Zikron berdiri di atas mimbar sederhana masjid kecil itu. Suaranya serak, tapi mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semua mata tertuju padanya. Tak ada suara lain kecuali desah angin pagi yang menyelinap masuk lewat jendela kayu masjid. Aku datang ke kampung ini dengan banyak prasangka. Aku mengira bahwa aku datang untuk memperbaiki. Aku datang dengan ilmu, dengan nama, dengan gelar, dengan kehormatan. Tapi aku salah. Ternyata akulah yang diperbaiki oleh tempat ini. Orang-orang saling pandang. Semalam, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Sesuatu yang akan aku kenang sampai akhir hayatku. Ia menarik napas dalam. Suaranya mulai bergetar. Aku melihat rumah itu. Rumah kecil di ujung kampung. Rumah yang selama ini kalian pandang rendah. Rumah yang kalian kira tempat orang gila tinggal. Rumah mursid. Warga mulai gelisah. Beberapa mulai tertunduk. Yang lain terperangah. Semalam, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana para malaikat turun ke rumah itu. Mereka berdiri di sekeliling mursid. Mereka turun bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan, bukan karena ilmu tinggi, tapi karena zikir dan sholawat yang tak pernah putus dari mulut dan hatinya. Hening. Semua diam. Hanya suara tangis perlahan mulai terdengar di sudut masjid. Saudara-saudara, kalian selama ini memusuhi orang yang paling dekat dengan langit. Kalian menghina, menertawakan, bahkan mengusirnya dari tempat sujud. Tapi tahukah kalian bahwa justru dari tangannya lah keberkahan turun ke kampung ini? Seorang ibu menangis keras di belakang. Disusul isakan beberapa pemuda. Ya Allah, bisik salah satu dari mereka. Ampuni kami. Ustadz Zikron turun dari mimbar, berjalan ke arah luar masjid. Suasana haru masih membekas di udara. Tapi ia tidak berhenti. Ia melangkah lurus ke rumah mursid. Dan di belakangnya, satu persatu warga mengikuti. Ada yang menangis sambil memeluk anak. Ada yang membawa air mata dan rasa bersalah di wajah mereka. Sesampainya di depan rumah, Ustadz Zikron berdiri tegak. Ia mengetuk pintu perlahan. Mursid keluar. Wajahnya tenang, seperti biasa. Tapi kali ini ada kerut di dahinya. Tanda bahwa ia heran melihat kerumunan yang datang di pagi hari. Ustadz Zikron langsung bersujud di hadapan mursid. Tersungkur. Membenamkan wajahnya ke tanah di depan pintu rumah kecil itu. Maafkan aku, maafkan kami semua. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku menyaksikan bagaimana para malaikat mencintaimu. Bagaimana langit turun ke tempat ini. Aku yang bodoh, aku yang buta. Warga pun ikut bersimpuh. Satu persatu mendekat, menangis sambil mencium tangan dan kaki mursid. Maafkan kami, Kek. Kami telah berprasangka buruk. Kami sudah mempermalukanmu. Padahal engkau yang justru menjaga rumah Allah selama ini. Mursid berdiri kaku. Tangannya menggenggam sapu tangan lusuh di sakunya. Ia memandang semua wajah yang kini menangis di hadapannya. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Tidak ada yang perlu dimaafkan, karena sejak awal aku tidak merasa kalian menyakitiku. Aku hanya penjaga rumahmu, bukan siapa-siapa."
Semua semakin terseduh. Mursid mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, inilah kampung yang selama ini Engkau titipkan kepadaku. Berikanlah cahaya MU kepada mereka. Ampunilah mereka, karena mereka telah datang dengan hati yang tulus. Ustadz Zikron mendekat, menggenggam tangan Mursid. Engkau tidak hanya penjaga rumah Allah, Engkau penjaga langit yang kami butakan selama ini. Pagi itu menjadi saksi. Kampung itu bersujud, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Mursid tidak berubah. Rumahnya tetap sederhana. Makanannya tetap singkong dan air putih. Tapi sejak hari itu, tak satu pun warga yang berani menyebutnya gila. Tak satu pun yang memandang rendah. Justru mereka berlomba-lomba mencium tangannya, meminta nasihat, dan mengambil berkah dari langkah-langkahnya. Kampung itu berubah, tapi Mursid tetap seperti semula. Karena ia tahu, semua yang ia punya bukan miliknya. Semua yang ia lakukan bukan untuk pujian, tapi semata karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Udara malam terasa berbeda malam itu. Bintang-bintang berkelip lembut di langit, seperti menyaksikan dari kejauhan sebuah peristiwa yang akan dikenang sampai akhir zaman. Di tengah kampung kecil yang dulu sunyi, kini terdengar suara pelan, lirih, penuh rindu. Shallallahu ala Muhammad. Diulang-ulang oleh bibir-bibir yang dulunya kaku, kini lembut dengan nama kekasih Allah. Di dalam rumah bambunya yang sederhana, Mursid duduk bersila. Di hadapannya ada secangkir air putih dan sepotong singkong rebus yang ia sisihkan sejak sore tadi. Tapi malam ini ia belum menyentuhnya. Pandangannya tertuju ke dinding, tempat lafaz sholawat yang ia tulis sendiri dari selembar kertas bekas, menempel dengan paku karatan. Malam itu adalah malam ke-40 sejak warga satu kampung berbondong-bondong datang ke rumahnya. Sejak pengakuan Ustadz Zikron, rumah itu tidak pernah lagi sepi. Tapi malam ini berbeda. Tidak ada keramaian, tidak ada tangis haru, tidak ada suara permintaan maaf. Hanya ada diam dan sholawat yang perlahan mengalir dari dada. Shallallahu ala Muhammad. Mursid memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan. Ia tidak sedang memimpin zikir, tidak pula sedang memberikan nasihat. Ia hanya kembali ke kebiasaan lamanya. Kebiasaan yang dulu ia lakukan saat dunia memunggunginya. Saat perutnya keroncongan dan tubuhnya menggigil kedinginan. Shallallahu ala Muhammad. Ia teringat masa-masa saat ia menarik becak di tengah hujan. Kaki telanjangnya menyentuh jalanan becek. Dingin merambat sampai ke tulang. Tapi saat itu, tidak pernah ada keluhan dari mulutnya. Ia hanya membaca sholawat. Saat tubuhnya lemas karena seharian tidak ada penumpang, ia tidak menangis. Ia hanya duduk di bawah pohon dan bersyalawat. Aku tidak punya apa-apa. Hanya ini, hanya nama Rasulullah yang selalu menenangkan hatiku. Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Ia tidak pernah tahu mengapa setiap kali ia bersholawat, ada saja tangan-tangan tak terlihat yang membantu. Ada saja makanan yang datang tiba-tiba. Ada saja orang yang menitipkan sedekah. Bahkan ada saja burung kecil yang bertengger di jendela rumahnya membawa daun-daun hijau untuk dibakar menjadi api penghangat. Tapi malam ini, ketika seluruh kampung mulai mengikuti jejaknya, ketika suara sholawat menggema di setiap rumah, Mursid tidak menangis. Ia hanya tersenyum, karena hatinya tahu, langit telah membuka diri untuk kampung kecil ini. Tepat pukul 9 malam, pintu rumahnya diketuk pelan. Assalamualaikum. Suara seorang anak muda dari luar. Mursid bangkit, membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri Arsyad, pemuda yang dulu paling lantang mengusirnya dari masjid. Kek, bolehkah aku duduk di sini? Masuklah, nak. Arsyad duduk bersila di depan Mursid.
Ia membawa sebuah mushaf kecil dan kain sorban yang baru. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah anak muda pemarah, tapi wajah seseorang yang haus akan kedamaian. Aku ingin belajar dari Kek Mursid, bukan belajar bicara, tapi belajar diam, seperti Kek Mursid dulu diam saat dihina. Mursid tersenyum. Kalau engkau ingin belajar, maka duduklah, dan bacalah sholawat, karena sholawat tidak butuh guru, hanya butuh hati yang tulus. Mereka pun membaca bersama, perlahan, dengan ritme yang tidak dipaksakan. Shallallahu ala Muhammad. Malam itu, suara dari dalam rumah kecil itu kembali naik ke langit. Tidak keras, tapi cukup kuat untuk mengguncangkan hati-hati yang mendengar. Di luar, satu persatu warga kembali berkumpul. Tapi kali ini mereka tidak datang untuk melihat. Mereka datang untuk ikut. Mereka membawa anak-anak mereka, istri mereka, bahkan nenek dan kakek mereka. Semua duduk di halaman rumah Mursid, menghadap ke arah rumah itu, seolah itu adalah pusat cahaya malam itu. Dan satu persatu suara sholawat menyusul. Shallallahu ala Muhammad. Dari berbagai arah. Shallallahu ala Muhammad. Dari dada-dada yang dulu penuh kebencian, kini penuh cinta. Dan di langit, malam itu, cahaya turun perlahan. Tidak ada yang bisa melihat dengan mata biasa. Tapi hati-hati mereka bisa merasakannya. Angin yang sejuk, langit yang tenang. Bahkan suara burung malam pun seperti turut bersholawat. Mursid berdiri di ambang pintu. Pandangannya menyapu seluruh wajah yang duduk di hadapannya. Aku bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ustadz, bukan wali. Ia menarik napas dalam. Aku hanya seseorang yang tidak punya apa-apa. Dan saat aku lapar, aku bersholawat. Saat aku kedinginan, aku bersholawat. Saat aku dihina, aku bersholawat. Ia menatap bintang di langit. Dan entah bagaimana, setiap kali aku bersholawat, selalu ada jalan keluar dari Allah. Warga terdiam. Tak ada satupun yang bicara. Air mata jatuh dari pipi-pipi yang dulu angkuh. Kini lunak karena rahmat. Satu-satunya yang aku minta dalam hidup ini, bukan kekayaan, bukan kehormatan, tapi keberkahan. Ia menunduk, dan semua itu datang hanya karena satu kalimat sederhana. Shallallahu ala Muhammad. Dari balik kerumunan, Ustadz Zikron berdiri. Ia mendekat, memeluk Mursid erat. Engkau tidak butuh panggung untuk jadi besar. Engkau tidak butuh suara keras untuk didengar. Engkau tidak butuh gelar untuk dihormati. Ia menangis di bahu Mursid. Karena orang yang dicintai langit tidak perlu pengakuan dari bumi. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun di kampung itu. Setiap malam setelahnya, sholawat menjadi bagian dari hidup mereka. Bukan karena Mursid, tapi karena hati-hati mereka telah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Mursid tetap tinggal di rumah kecilnya. Ia tetap menarik becak keesokan harinya. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya selalu cerah. Langkahnya ringan. Dan setiap kali ia melewati jalan, burung-burung turun mengikutinya. Anak-anak mengejar-mengejarnya sambil bershalawat. Orang-orang memberikan makanan tanpa diminta. Dan yang paling penting, masjid kampung itu kini penuh setiap malam. Penuh dengan suara Shallallahu ala Muhammad. Karena mereka tahu bahwa langit tidak lagi jauh. Langit telah dekat, sangat dekat. Hanya sejauh sholawat dari bibir yang tulus. Kisah Mursid si tukang becak bukan hanya tentang kemiskinan yang ditekan oleh keadaan, atau tentang pengusiran yang tak beralasan. Ia bukan pula hanya tentang kampung kecil yang diliputi kesalahpahaman lalu berubah setelah melihat kebenaran. Lebih dalam dari itu, kisah ini adalah cermin
Cermin untuk siapa saja yang selama ini lupa akan satu hal paling penting dalam hidup, cinta kepada Rasulullah dan kedekatan dengan Allah. Betapa sering manusia hari ini memburu dunia, memburu pengakuan, memburu penghargaan dari sesama makhluk. Tapi dalam keheningan malam, ketika semua sibuk dengan tidurnya, seorang kakek tua yang tak dikenal siapa-siapa, yang bajunya compang-camping dan tak punya tempat tinggal tetap, justru duduk bersimpuh dengan tangisan lirih, bersyalawat dengan nama sang Nabi, menggetarkan langit tanpa disadari bumi. Dan dari sinilah semuanya bermula. Karena langit tidak buta terhadap hati yang bersih, tidak tuli terhadap bibir yang menyebut nama Rasulullah dengan penuh kerinduan, dan tidak menutup pintu bagi siapa saja yang mendekat dengan kesungguhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini bukan sekadar anjuran. Ia adalah panggilan. Panggilan dari langit untuk setiap manusia di bumi, agar tidak melupakan sosok yang sepanjang hidupnya mencintai kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang di hari kiamat nanti masih memikirkan umatnya ketika semua orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dan Mursid, meski hanya seorang tukang becak, ia telah membuktikan bahwa mencintai Rasulullah bukan tentang jabatan, bukan tentang pangkat, bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang hati yang bersih, hati yang percaya bahwa menyebut nama Rasulullah adalah jalan untuk membuka pintu langit. Sholawat bukan hanya doa, ia adalah kunci, ia adalah cahaya di malam gelap, ia adalah pelindung dari murka, ia adalah jalan menuju ampunan. Dan ketika lisan manusia sibuk dengan gibah, caci maki, dan keluh kesah, maka orang seperti Mursid memilih mengisi waktunya dengan nama mulia Rasulullah. Tidak heran jika hidupnya meskipun tampak miskin, selalu cukup. Tidak heran jika hatinya meskipun sering dizalimi, selalu tenang. Dan tidak heran jika akhirnya seluruh kampung kembali kepada Allah lewat dirinya. Karena siapapun yang bersyalawat dengan tulus, sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit, dan langit akan membuka diri untuknya. Namun ada pelajaran yang lebih dalam dari semua itu. Kita seringkali menilai orang dari luarnya saja. Kita melihat penampilan, status, tempat tinggal, bahkan pekerjaannya. Tapi kita lupa bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh dunia. Kemuliaan hanya milik orang yang dekat kepada Allah. Mursid diusir karena dianggap gila. Ia ditertawakan karena hanya bicara dengan sholawat. Ia dilecehkan karena berdoa dalam diam. Tapi siapa sangka, justru dalam keheningan itulah Allah mendengar doanya. Justru dalam diam itulah Allah mencintainya. Dan bukankah ini pengingat bagi kita semua? Bahwa mungkin di antara orang-orang yang kita anggap hina, ada yang lebih dicintai Allah dibandingkan kita yang merasa sudah banyak amal? Bahwa mungkin, di antara orang-orang yang tertidur dimperan, ada yang justru doanya lebih dahulu sampai ke langit, dibandingkan kita yang tidur di kasur empuk dengan zikir yang jarang? Bahwa mungkin, sholawat yang diucapkan oleh orang yang tidak dikenal dunia, justru membuat langit bersinar terang karena diterangi oleh cahaya keikhlasan? Kisah ini juga mengajarkan bahwa istiqomah dalam ibadah adalah kekuatan yang sangat besar. Mursid tidak bersyalawat hanya saat susah. Ia tidak membaca nama Rasulullah hanya ketika lapar. Tapi ia menjadikan sholawat sebagai bagian dari hidupnya. Ia tidak membutuhkan alasan untuk bersyalawat. Sama seperti ia tidak butuh alasan untuk bernapas. Dan ketika seseorang menjadikan sholawat sebagai nafas hidupnya, maka hidupnya tidak akan pernah jauh dari pertolongan langit. Tidak ada yang tahu pasti kapan Allah menurunkan rahmatnya. Tapi kita tahu satu hal,
bahwa rahmat-Nya selalu turun kepada mereka yang sabar, ikhlas, dan tidak pernah berhenti mengingat-Nya. Jika kita ingin hidup kita penuh berkah, maka bersyalawatlah. Jika kita ingin rumah kita terang dengan cahaya langit, maka bacalah sholawat di dalamnya. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam keberkahan, maka ajarkan mereka menyebut nama Rasulullah. Dan jika kita ingin saat ajal menjemput nanti dalam keadaan baik, maka jangan tinggalkan sholawat, karena siapa tahu, satu kalimat sholawat terakhir yang kita ucapkan menjadi penyebab kita dicatat sebagai ahli surga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cerita ini, meskipun fiktif dan tidak benar-benar terjadi, ditulis seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran darinya. Ini bukan kisah nyata, namun setiap bagian dari cerita ini terinspirasi dari nilai-nilai yang benar, dari ajaran Rasulullah yang mulia, dari kisah-kisah para salafus sholih yang hidup mereka penuh keajaiban karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jika kisah ini menggetarkan hatimu, jika air mata menetes saat mendengar mursyid bersyalawat, jika dadamu sesak saat melihat bagaimana ia dihina, maka jangan biarkan semuanya hanya menjadi tontonan. Ubahlah menjadi tindakan. Mulailah bersyalawat setiap hari. Bangunkan keluargamu dengan sholawat. Isi rumahmu dengan lantunan sholawat. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari gelapnya dunia, kecuali cahaya dari langit. Dan sholawat adalah salah satu sumber cahaya itu. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Kami sangat bersyukur atas waktumu, atas perhatianmu, dan atas hatimu yang bersedia membuka diri untuk kisah seperti ini. Jika kamu merasa tersentuh dengan cerita ini, jika kamu merasa kisah mursyid memberi pelajaran baru dalam hidupmu, kami mohon dengan sangat, tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Ceritakan bagaimana kisah ini mengubah cara pandangmu. Ceritakan, agar orang lain yang membaca komentar itu juga ikut tersentuh dan terinspirasi. Klik tombol like, karena dengan begitu, kamu membantu kami menyebarkan cerita penuh hikmah ini ke lebih banyak orang. Dan, jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, yang insya Allah penuh makna, mengajak hati mendekat pada Allah, dan menanamkan cinta yang dalam pada Rasulullah. Akhir kata, semoga kita semua bisa menjadi seperti mursyid, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikenal, tapi karena ingin dekat dengan langit, ingin dicintai Allah, dan ingin kelak, saat nama kita disebut, Rasulullah tersenyum sambil berkata, "Dia adalah salah satu umatku yang bersyalawat untukku dalam diam, dalam cinta, dan dalam istiqomah." Shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.